Alhamdulillah, Bapak Ibu, pemirsa, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan tentang najis. Tadi kita sudah sampai di pembahasan bahwa semua yang dikeluarkan oleh manusia dari dubur maupun dari kemaluannya itu adalah najis, baik itu adalah suatu yang lazim maupun tidak lazim, termasuk air seni. Namun di sini dikecualikan air seni bayi laki-laki yang belum makan sesuatu apapun, kecuali dia hanya makanannya adalah air susu ibunya saja. Jadi dia makanan pokok sehari-harinya hanya ASI. Maka ketika pakaian kita, badan kita terkena air seni bayi tersebut yang masih kecil, masih di bawah usia 2 tahun, belum makan kecuali air susu ibunya, ya, maka itu dihukumi sebagai najis yang ringan, ya, najis yang ringan. Najis yang ringan ini bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah fa'innahu yadhur birashil ma alaihi. Najis ringan air seni bayi ini cukup kita misalnya terkena di baju kita di sini, kita ambil saja air, apakah pakai cangkir atau gayung, kita siramkan saja. Kita siramkan saja, mengalir dia, sudah selesai, maka pakaian atau badan kita tadi itu sudah suci, sudah bisa dipakai untuk sholat. Berbeda kalau dia sudah makan nasi atau bubur, ya, selain dari air susu ibunya. Begitu juga bayi yang perempuan, maka itu harus dibasuh, ya, harus digosok, dihilangkan najisnya dan diperas. Kalau ini tidak mesti diperas, cukup dialirkan saja air melalui air seni tadi itu. Kenapa dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Itu berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah bersabda, "Innama yuksal min baulil unsa wa yundah min baulil dzakar." Sesungguhnya air seni bayi perempuan itu dia dibasuh, disucikan. Adapun air seni bayi laki-laki itu hanya dipercikkan, ya, hanya sekedar dialirkan biasa. Kemudian Syekh mengatakan wala yu'fa an syai'in minan najasat illa al-yasir minad dam wal qayh. Semua najis-najis itu, ya, harus dibersihkan, harus dihilangkan, harus disucikan. Kecuali kalau dia hanya sedikit saja, ya, sedikit saja kena badan kita, setetes atau 2 tetes, baik itu darah maupun najis yang lain, maka itu tidak masalah, ya, itu tidak masalah insyaallah. Dan dobitnya, ukurannya dia itu dianggap sedikit adalah disebutkan oleh syarih Syekh Naif Al-Ghifari, ma la yufhash fi nafsi kulli ahad bihasabihi. Ketika ada orang melihatnya tidak merasa jijik, ya. Jadi kalau merasa jijik itu menunjukkan banyak, kalau tidak berarti dia masih kelihatan sedikit. Jadi kalau jijik berarti itu sudah banyak, berarti harus dibersihkan. Jadi tidak masalah, dimaafkan kalau najis itu sedikit. Kemudian yang berikutnya adalah
wa ma la nafsa lahu sa'ilah. Demikian juga hewan-hewan kecil yang tidak ada darah, ya, darahnya yang banyak. Darahnya kalau seperti nyamuk, lalat itu kan sangat sedikit, tidak sampai sa'il, tidak mengalir darahnya, ya, tidak mengalir. Jadi kalau begitu maka hewan itu bangkainya tidak dianggap najis, ya. Jadi hewan-hewan seperti semut, seperti nyamuk, lalat yang darahnya sangat sedikit, ya, sangat sedikit, tidak sampai mengalir, ya. Termasuk nyamuk, ya. Itu maka dia tidak najis bangkainya. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubabu fi syarab ahadikum falyakmishu tsumma yanza'hu fa inna fi ahadi janahaihi da' wa fil akhar syifa." Jika terjatuh seekor lalat ke dalam minuman kalian, ke dalam minuman salah seorang kalian, maka hendaklah dia masukkan lagi, ya, masukkan lalat itu. Tidak hanya dibiarkan begitu, tapi justru ditenggelamkan dia. Kalau dia masuk ke minuman kita, maka lalat itu langsung ditenggelamkan. Kenapa begitu? Tenggelamkan kemudian langsung dikeluarkan, tidak dibiarkan saja di situ tentunya. Masukkan, keluarkan. Kenapa? Rasulullah mengatakan karena dia punya dua sayap. Salah satu sayapnya itu ada racun di situ, dan sayap yang lain itu ada penawar racun tersebut, ya. Jadi ketika dicemplungkan, dimasukkan dia sampai tenggelam kemudian dikeluarkan, maka air tersebut, minuman tersebut menjadi netral. Insyaallah diminum tidak akan bawa penyakit. Kemudian Syekh melanjutkan, wal hayawan kulluhu thahir. Semua hewan-hewan itu adalah suci. Semua hewan itu adalah suci. Illal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Keduanya itu adalah najis. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Begitu juga hewan yang berasal dari hasil perkawinan silang, ya. Hasil perkawinan silang antara satu hewan dengan anjing atau babi. Misalnya kambing dengan anjing, ya. Kambing dengan babi, maka hasil dari perkawinan silang tersebut itu adalah najis. Kenapa anjing dan babi itu dianggap najis? Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina ahadikum idza walagha fihil kalbu ay yuksal sab'u marrat aw ulahunna biturab. Sucinya bejana kalian, gelas atau piring, kalau dijilat oleh seekor anjing, sucinya adalah dengan dibasuh sebanyak 7 kali dan diawali dengan tanah, ya. Biasa bahasa kita di Indonesia dengan istilah disama, ya, disama. Semua yang dijilat oleh anjing itu disama. Jadi kalau air liurnya saja itu najis sampai 7 kali dia dibasuh dengan air, diawali dengan tanah, apalagi badan yang lain, karena air liur itu adalah suatu yang muhtaram dia, ya, suatu yang terbaik di badan kita. Jadi kalau itu saja dianggap najis, apalagi yang lain. Begitu kurang lebih sisi pendalilannya. Demikian juga babi. Jadi babi itu tidak ada dalil yang kuat, yang sharih menunjukkan dia
najis, tapi ulama mengkiaskan dia sebagai najis, dikiaskan dengan anjing. Karena ulama melihat keadaan babi itu lebih buruk, ya, lebih jelek daripada anjing. Kalau anjing saja najis berat, apalagi babi. Walaupun tentu dalam hal ini ada khilaf, ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kalau tidak ada dalil yang sharih, maka dia tetap dianggap najis, najis biasa, ya. Tapi kalau ada dalilnya yang sharih, baru sama dengan anjing. Wallahu alam, kita mungkin mengambil yang lebih berhati-hati saja, kita anggap itu adalah sama, wallahu alam. Kemudian wal maitah kulluha najisah illa samak wal jarat wal adami. Semua bangkai, ya, semua bangkai hewan, semua yang mati itu adalah najis. Ya. Bangkai itu maksudnya adalah hewan yang mati sendiri tanpa disembelih. Ya. Ada seekor kerbau mati tanpa disembelih, ya. Ada kucing begitu juga. Kucing tentu tidak disembelih, ya. Yang disembelih adalah hewan yang halal dimakan. Itu semuanya adalah najis kecuali ikan dan belalang dan manusia. Manusia itu suci, baik hidup maupun sudah wafat. Kenapa? Karena itu adalah wujud dari Allah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Jadi semua bangkai hewan itu adalah najis kecuali ikan dan belalang. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Kemudian Syekh melanjutkan, wa yuksal al-ina min ulugil kalbi wal khinzir sab'u marat ihdahunna biturab. Bejana baik itu piring, baik itu gelas yang terkena jilatan anjing atau babi, maka itu harus dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah, berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, tahur ina'i ahadikum idza walagha fil kalbu ayyuksal an yaksilahu sab'a marat ulahunna biturab. Kemudian wa yuksal min sa'irin najasat marratan ta'ti alaihi wassalas afdal. Kalau anjing dan babi itu dianggap najis berat, ya, najis mughalladhah, karena dia harus sampai 7 kali dibasuh. Adapun selainnya, najis-najis yang lain itu cukup sekali basuh, ya, cukup sekali basuh, dan salas afdal, 3 kali itu adalah lebih bagus. Ya, 3 kali itu lebih bagus. Bagaimana membasuhnya? Tentu membasuhnya, ya, dengan menghilangkan, membasuh dengan air, menghilangkan sifat-sifat kotoran tersebut, apakah itu namanya rasanya, baunya maupun warnanya. Ketika sudah hilang dia, maka itu sudah cukup. Kalau tidak hilang, sudah dibasuh berkali-kali, maka itu tidak masalah. Bekasnya itu insya Allah tidak masalah, ma'fun anhu. Ini pembahasan tentang najis Bapak Ibu. Insya Allah sesudah ini kita akan pindah di pembahasan haid, ya, darah-darah yang keluar dari perempuan. Jangan kemana-mana dahulu. Insya Allah akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini.